Hadirin yang berbahagia, bapak-bapak, ibu saudara yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Ta'ala, jemaah maghrib, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah baru saja kita telah bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan sholat kita dan Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan umatnya, dan mudah-mudahan dia termasuk umat yang istiqomah hingga akhir hayatnya, mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah bersama kita pada pertemuan Kamis sebelumnya telah dibahas mengenai Palestina. Namun karena pembahasan kemarin belum selesai karena cukup panjang, untuk paling tidak kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang diterangkan Pak Ustadz kemarin itu. Mudah-mudahan pada sore ini akan dilanjutkan, mudah-mudahan dengan pengetahuan yang akan disampaikan oleh Ustadz bermanfaat untuk kita semua. Paling tidak akan menambah pemahaman kita mengenai Palestina dan kaitannya dengan umat Islam. Baiklah, untuk menghemat waktu kita buka, kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk memulainya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat pagi berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu tentang Palestina, bahwa disitulah negeri para nabi, ya, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa juga ke sana, lalu Nabi Isa bahkan lahir dan besar di sana. Ya, sekarang kita sedikit bicara tentang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini dijelaskan bahwa Yahudi adalah anak keturunan Israel. Ya, untuk menyebut seorang dari mereka dengan lafaz Yahudiyun, lafaz Yahudi dalam Al-Quran disebut 8 kali. Di Al-Baqarah 2 kali, di Al-Maidah ya 4 kali, di At-Taubah ya, ini semua ada kata-kata Yahudi. Katakan Yahudian 1 kali di Ali Imran. Ya. Lalu ayat ini kebanyakan cerita tentang lihat perilaku buruk. Ini yang membedakan dengan ya suku-suku yang lain. Ya, Yahudi terkenal dengan perilaku buruknya. Apa saja? Orang Yahudi suka memandang rendah baik agama yang lain maupun yang di luar keturunan dia. Misalnya disebutkan di Al-Baqarah 113, ya, bagaimana dikatakan bahwa orang Nasrani itu nggak punya pegangan, kata Yahudi. Ya, kata Yahudi, Nasrani nggak punya pegangan. Ya, saya buka misalnya di sini qaulatil Yahud. Nih, wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Yahudi berkata orang-orang Nasrani itu nggak punya pegangan. Maka dibalas sama Nasrani, kata Nasrani, Yahudi yang nggak punya pegangan. Ya, padahal mereka baik Yahudi dan Nasrani mereka membaca Alkitab, membaca Taurat maupun Injil. Ya, itulah kondisi mereka. Ya. Kemudian Yahudi juga gak suka kepada Nabi Muhammad. Yang ada adalah justru
Nabi Muhammad harus ikut Yahudi. Kata Nasrani, Nabi Muhammad harus ikut Nasrani. Sehingga muncullah Al-Baqarah 120 ya, dengan bahasa walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Nih. Yahudi dan Nasrani enggak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau, wahai Muhammad, mengikuti agama mereka. Ya. Jadi bukannya Yahudi dan Nasrani ikut kerasulan Muhammad masuk Islam, justru masa nabinya disuruh ngikut Yahudi atau Nasrani. Ini keanehan mereka. Ya. Kemudian Yahudi juga mengaku mereka sebagai umat pilihan Allah. Jadi apapun yang dilakukan Yahudi, mereka pasti masuk surga. Di luar Yahudi itulah yang neraka. Ya, ditegaskan di surat 5 Al-Maidah ayat 18. Jadi memang ya pengakuannya luar biasa kontroversinya. Ya, surat 5 Al-Maidah ayat 18. Ya. Ya, Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ya, jadi di luar Yahudi dan Nasrani dianggap musuh. Makanya kata Allah, mengapa Allah menyiksa kamu? Kalau memang Yahudi dan Nasrani dianggap anak-anak Allah, berarti nggak disiksa dong harusnya. Tapi ternyata jelas mereka akan disiksa, bahkan kekal nanti kan, di surat Al-Baqarah ayat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, katanya mereka anak-anak Allah, kekasih Allah, tapi ternyata merekalah yang akan disiksa. Ya, di surat 98 ayat 6. Nih ya. Orang-orang yang kafir, baik ahlul kitab Yahudi Nasrani maupun orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka dan kekal di neraka. Jadi itu klaim aja, mereka mengatakan, wah sayalah anak-anak Tuhan, sayalah kekasih Tuhan. Oh. Justru mereka tidak hanya masuk, bahkan kekal di neraka. Ya. Lalu apalagi orang Yahudi suka tidak hanya manusia yang direndahkan, tidak hanya nabi yang direndahkan, bahkan Allah pun dilecehkan oleh Yahudi. Ya, di Al-Maidah 64, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, Allah tuh pelit, kata Yahudi. Bayangkan, Allah aja dicela, Allah aja dibully. Ya, jadi kalau sekarang ya diveto lah segala macam, ya nggak peduli dengan rakyat Palestina, Allah saja dibully sama mereka. Al-Maidah surat 5 ayat 64. Yadullahi maghlulah. Saya ketikkan ya. Nih, surat 5 Al-Maidah ayat 64. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Bayangkan. Sebenarnya tangan Yahudi lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan, dan seterusnya. Ya. Jadi nggak usah kaget kalau Yahudi perilakunya ya seperti tadi. Jangankan kepada manusia, jangankan kepada nabinya, Tuhannya pun dilecehkan. Yahudi menuduh Allah dengan tuduhan yang keji, dengan mengatakan bahwa Allah punya anak. Ya. At-Taubah ayat 30. Jadi banyak sekali ya penjelasan-penjelasan yang buruk tentang Yahudi dalam Al-Qur'an.
Inilah yang akhirnya mengeluarkan Yahudi dari tauhid, dari keesaan Allah. Karena mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yahudi berkata Uzair putra Allah. Jadi Yahudi mengatakan Allah punya anak. Nasrani juga ngikut. Ya, mereka bilang Nabi Isa itu putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang dahulu. Ya, sehingga mereka tidak lagi menjadi agama yang mengesahkan Allah, karena mengatakan Allah punya anak. Padahal jelas Allah mengatakan di surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Ya, iya. Juga di Al-Maidah 80 dikatakan bahwa manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Ya. Jadi kenapa mereka benci banget dengan Hamas, dengan PKK? Karena memang mereka benci dengan orang-orang Islam. Ya. Di Al-Maidah ayat 82. Jadi bisa dibayangkan kalau Al-Quran saja yang jelas-jelas isinya kebenaran saja membongkar aib Yahudi, terus kita mau ngomong apa? Ya, yang aneh ini ada orang ngaku Indonesia tapi pro dengan Yahudi. Ya, bisa dikatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Ya, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi bukan hanya Palestina, dengan semua orang Islam mereka bencinya luar biasa. Atas dasar itulah Allah melarang umat Islam mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Al-Maidah 51 yang bikin Ahok dulu lengser, karena jelas sifatnya buruk luar biasa. Ya kan? Ya. Sudah mulai hilang sekarang ya. Al-Maidah 51 udah nggak laku lagi ya. Dulu kan yang nggak ngaji pun betul Al-Maidah 51 aja. Saking trendingnya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tattakhidhu yahuda wan nasara awliya. Hai orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Apalagi jadi pemimpin, karena mereka satu sama lain saling melindungi untuk memerangi umat Islam. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman setia, apalagi sebagai pemimpin, maka khawatir dia termasuk golongan Yahudi atau Nasrani. Gitu ya. Ini bicara Yahudi. Dan ditegaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, di surat Ali Imran ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan. Jelas ya. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus, yang muslim, tunduk kepada Allah, dan bukan orang musyrik yang menduakan Allah. Jadi banyak sekali tuduhan-tuduhan Yahudi yang dibantah oleh Quran. Ya, itu sedikit tentang Yahudi, karena kita bicaranya tentang tiga agama. Ya. Yang mana? Tadi terakhir Ali Imran 67. Ya, bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Oke, yang berikutnya kita bicara Nasrani. Ya, Nasrani ini dari bahasa Arab, yaitu pengikut Nabi Isa Al-Masih. Ya, nama Nasrani diambil dari satu daerah di negeri Syam, yaitu Nasron atau Nasiroh, atau di kita namanya Nazaret di Palestina. Karena disitulah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya.
Nasrani tadi dijelaskan di Ali Imran 67 ya, bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Sedangkan Nasrani diulang sebanyak 14 kali di Al-Baqarah, di Al-Maidah, di At-Taubah, Al-Hajj. Ya. Dan ada juga pemikiran dan sikap Nasrani yang negatif, yang buruk adalah satu, orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya adalah pengikut Nasrani, padahal bukan. Ya, ditegaskan nanti di Al-Baqarah 140 dan di Ali Imran 67. Ya, bahwa mereka semua bukan Nasrani. Kemudian Nasrani merasa yakin bahwa mereka lah yang akan masuk surga. Di luar Nasrani neraka semua. Ya, ini di Al-Maidah ayat 111. Terus saya bacakan ayatnya ya. Kemudian juga Nasrani suka berbantah-bantahan dengan Yahudi tadi di Al-Baqarah 113. Ya, dan Nasrani juga nggak suka kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad mau ikut agama Nasrani. Bahkan orang Nasrani pernah mendatangi rumah Rasul, berdebat, ya, walaupun kalah tapi nggak mau ngalah. Ujung-ujungnya muncullah mubahalah atau bahasa kita sumpah pocong. Pas turun ayat tentang mubahalah, orang Nasrani pulang, takut dia. Ya, jadi sumpah pocong itu bahasa Arabnya mubahalah. Bukan sumpah pocong sebenarnya, tapi saling melaknat. Kalau saya benar nanti kamu yang terlaknat ya. Cuma nggak tahu sampai Indonesia kenapa jadi sumpah pocong gitu loh. Dibikin pocong segala. Padahal di zaman Nabi-nya nggak ada. Ya, maksudnya biar serem kali ya. Ini di Al-Baqarah 120 dan Al-Baqarah 135. Ini bicara tentang tadi ya, mubahalah atau bahasa kita sumpah pocong. Lalu Nasrani mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah kayak tadi ya, yang sama dengan Yahudi. Nasrani juga mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah putra Allah, tadi juga dijelaskan di 9 ya, Taubah 30. Dan Nasrani mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, padahal mereka juga melanggar dan melupakan ketetapan-ketetapan Allah, sehingga mereka saling membenci, bermusuhan dan terpecah belah. Ya, tapi dikatakan bahwa Nasrani ini yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman, sedangkan Yahudi yang paling memusuhi orang yang beriman. Ya, ini sedikit tambahan tentang Yahudi dan Nasrani. Walaupun ujung-ujungnya kita disuruh menolak pemimpin Yahudi maupun Nasrani. Itu ya. Nah, kemudian apa? Setelah datangnya Nabi Muhammad, maka Yahudi dan Nasrani wajib meyakini kenabian Muhammad dan wajib melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Kalau tidak, mereka dianggap kafir. Ya. Kalau Yahudi dan Nasrani mau masuk Islam, mereka lah termasuk orang-orang beriman kayak kita. Tapi kalau enggak, mereka mati dalam Yahudi, Nasrani atau di luar Islam, mereka disebut mati dalam kekafiran. Ya, ini sedikit tentang Yahudi dan Nasrani. Saya ulang lagi ini ayatnya, lihat. Ya, orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad. Inilah yang menyebabkan mereka keluar dari ajaran tauhid atau mengesahkan Allah. Ya, juga ini diantara hobi Yahudi adalah ya, ketika ada pelajaran yang enggak sesuai dengan hawa nafsunya, maka Yahudi biasanya menyombongkan diri, kemudian mendustakan nabinya atau bahkan membunuh nabi-nabinya. Sehingga dengan karakter buruknya ini Yahudi ditolak di negara-negara manapun. Ya, dimanapun ditolak. Karena memang tadi sifatnya sombong, merasa dialah satu-satunya orang yang masuk surga, bahkan dialah satu-satunya suku yang dimuliakan Allah. Di luar itu adalah kita itu dianggap suku-suku budak oleh Yahudi. Cuma, nah ini bedanya nih. Yahudi itu pinter dia. Pinter mengelola keuangan. Kalau kita pinter ngabisin duit. Ya, naik gaji
makin naik juga pengeluaran, ya kan? Nambah bonus, nambah lagi pengeluaran. Apalagi sekarang udah ada pinjol, makin semangat pinjemnya. Yahudi enggak. Yahudi itu paling pintar kalau keuangan. Ya, maka dulu ada anekdot dari siapa? Almarhum Ustaz siapa tuh? Haji Jurudin MZ. Ya, kalau ada air di gelas kejatuhan, lalat. Ya, kalau umat Islam melihat lalat jatuh ke dalam air, dibuang lalatnya, dibuang juga airnya, ganti air, boros. Ya, kata Kiai Haji Zainuddin MZ. Tapi kalau Cina, kejatuhan lalat, dicelupin tuh lalatnya, dibuang lalatnya, diminum airnya, irit. Kalau Yahudi, kejatuhan lalatnya dicelupin, diperes lalatnya, baru dibuang, baru diminum airnya. Saking lebih parah dari Cina. Jadi kalau Cina cuma dicelup, dibuang. Kalau Yahudi diperes dulu lalatnya, nggak boleh kehilangan setetes pun. Ya, itu anekdot dari Kiai Haji Zainuddin MZ, saking parahnya dan saking luar biasanya mengolah keuangan, sehingga di berbagai zaman, mulai dari zaman Spanyol, Portugis menjadi penguasa dunia, lalu pindah ke Belanda, terakhir abad ke-19 pindah ke Inggris yang jadi penguasa dunia, tetap yang jadi penguasa keuangan adalah orang-orang Yahudi di Eropa. Nah, masalahnya di awal abad 20 itu kan Inggris itu menerima tantangan dari dua negara. Satu Jerman, dua Khilafah Turki Utsmani. Tantangan perang terus. Sehingga Inggris butuh dana yang sangat besar. Sehingga datanglah Yahudi dengan win-win solution. Gimana nih? Kamu butuh berapa aja kami siapkan, kata Yahudi, tapi kami minta imbalan. Gitu loh. Sebelumnya Yahudi sudah datang ke Khalifah Sultan Mehmed II. Ya, sultan terakhir dari Khilafah Turki Utsmani, tapi ditolak oleh kekhilafan Turki. Sama Yahudi bilang, ini Khilafah Turki Utsmani butuh berapa? Berapapun kami siapkan. Kami cuma minta satu, tanah Palestina. Sebutin angkanya, kami siapkan. Coba kalau kita sultannya, waduh, udah. Tapi apa kata Kesultanan Turki? Ya, Palestina itu tanah wakaf umat Islam. Siapapun boleh tinggal di sana. Dan sampai sekarang pun tetap rukun. Islam, Yahudi, Nasrani rukun di Palestina, nggak ada masalah. Dan itu nggak sekali, berkali-kali datang ke Turki Utsmani. Ya, ingin membeli tanah Palestina, ditolak oleh khalifah di sana. Akhirnya bekerja sama dengan Inggris. Ya, siapa yang datang? Nama Yahudinya Theodor Herzl. Ribet dibacanya. Dia Yahudi Austro-Hungarian, dia seorang politisi dan jurnalis. Ya, dan sampai sekarang foto-fotonya terpampang di gedung-gedung negara penjajah Israel. Ya, jadi kita menyebutnya negara penjajah Israel. Bukan negara Israel, negara penjajah Israel. Karena penjajah. Ya, Theodor ini dia menulis buku di tahun 1896. Judulnya Der Judenstaat atau The Jewish State atau negara Yahudi. Ya, buku inilah jadi cikal bakal berdirinya negara Israel, negara penjajah Israel di Palestina, dari buku. Maka jangan meremehkan sebuah buku ketika ini bestseller, menjadi banyak pemikiran, ya, diaminkan oleh banyak orang, bisa menjadi satu langkah yang luar biasa. Kemudian tahun berikutnya tidak hanya menulis buku, Theodor ini juga dia membuat kongres Yahudi pertama di Basel, Switzerland, membentuk gerakan Zionis. Ya, Yahudi sebagai agama ya hidup rukun sebenarnya. Tapi ketika bicara Zionis, ini yang bahaya. Karena Zionis
Ya, dia membuat rencana dan melaksanakan impiannya. Apa itu? Mendirikan negara penjajah Israel di tanah Palestina. Itulah Zionisme. Ya. Kemudian kerjasama dengan Yahudi yang lain, yaitu Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, yang menulis surat kepada Raja Inggris tahun 1917, yaitu surat permohonan penguasaan lahan di negara Palestina. Ya, nggak kaget kan? Ada yang begini ya, tiba-tiba lahan orang main ngambil aja, yang macam-macam pitingnya aja gitu kan, gaya Yahudi, nggak usah kaget. Bulldozer ya. Ya, nggak mau dipiting, bulldozer aja udah. Inilah gaya-gaya Yahudi. Nah, karena Yahudi sudah banyak membantu keuangan Inggris, setujulah Raja Inggris. Gitu ceritanya. Makanya jangan banyak punya utang. Karena utang itu bersyarat. Jangan bangga di dompetnya punya banyak kartu kredit, itu utang semua. Ya, utang itu bersyarat. Ya mau nggak mau Raja Inggris setuju, karena dia sudah banyak berutang untuk mempertahankan negaranya. Ya, lalu ditunjuklah siapa? Rothschild. Siapa? Yahudi juga. Dia yang menguasai setengah keuangan dunia. Luar biasa. Di Indonesia ada kan gitu ya? Iya, menguasai jutaan hektar ya. Dan 70% keuangan Inggris inilah keluarga Rothschild. Surat yang menjanjikan kepada Yahudi untuk menguasai lahan di Palestina. Padahal saat itu Palestina masih di bawah naungan kerajaan Turki Utsmani. Ya. Dan saat itu di Palestina 80% orang asli Arab, sisanya ada Nasrani dan sedikit orang Yahudi. Hidup rukun tiga-tiganya nggak ada masalah. Ya, berulang kemudian sejak tahun 1920 ini setelah tadi ya, 1917 ini di ACC oleh Inggris, udahlah orang-orang Yahudi mulai membeli tanah-tanah di Palestina secara paksa. Ya, masih mending dulu ya. Di sini tiba-tiba diputihkan lebih dari Yahudi lah ya. Apalagi sejak khilafah Turki Utsmani sebagai penguasa asli negara Palestina lebih dari 400 tahun kalah dalam Perang Dunia I. Ya. Sehingga kan wilayahnya ya diambil sama pemenang. Terus gimana? Nah, muncullah Zionis ini lagi, masuk lagi. Ya, mengambil tanah Palestina ya, dengan alasan satu-satunya cara menghindari kelompok antisemit. Sering dengar ya kalau di berita ya, antisemit maksudnya anti Yahudi, yaitu dengan membuat sebuah negara, tapi negaranya itu harus di Palestina. Terus gimana caranya? Dekati lagi orang Inggris. Kebetulan 90% DPR Inggris udah dibayar sama pengusaha Yahudi, sehingga muncullah undang-undang ya. Mirip ya, mirip banget ya. Undang-undang A, undang-undang B keluar, produk DPR kan. Sampai terakhir bukan cuma DPR, MK pun bisa lolos. Luar biasa. Kenapa? Karena sudah dibayar oleh pengusaha, sehingga loloslah ini. Nah, karena Yahudi sudah menguasai Inggris, Yahudi juga akan menguasai negara yang akan menjadi pemenang perang lagi. Apa itu? Negara Amerika. Masuk lagi lah ke sana Yahudi. Maka sampai sekarang tidak mungkin ada presiden Amerika kecuali harus disetujui oleh Yahudi, karena mereka yang megang duit. Ya, saat itu Inggris dan Amerika terkoneksi.
Nah, keuangannya baik di Inggris maupun di Amerika dipegang oleh Yahudi. Ya, makanya kalau memang nggak mau punya utang, nggak usah aneh-aneh. Ya, yang mampu-mampu aja nih kerjain. Akhirnya ini tadi Balfour Declaration, Inggris mendukung penuh Zionis untuk memiliki, mencaplok, menjajah wilayah di Palestina. Ya memiliki lah ya, keren ya, menjajah. Kemudian kekalahan Turki dan Jerman membuat Palestina menjadi wilayah teritorial pemenang perang Inggris. Sama kayak kemarin Perang Dunia Kedua, kita dijajah oleh Jepang. Ketika Jepang kalah, maka kita milik pemenang perang. Untunglah para pemuda dulu memaksa Soekarno untuk apa? Untuk proklamasi. Kalau enggak ya keburu datang kan. Nietzsche itu kan datang, kenapa? Karena mereka merasa pemenang perang, sehingga Indonesia menjadi wilayah mereka. Tapi luar biasanya ulama kita ngerti politik. Begitu tentara Nietzsche datang ke Surabaya menyebarkan pengumuman semua rakyat Indonesia harus meletakkan senjata tanpa syarat, maka rakyat bertanya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga muncullah resolusi jihad, bahwa siapapun yang berperang dan mati mempertahankan tanah airnya, maka muncul istilah hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Berperang membela tanah air, mati syahid. Sehingga terkenalah peristiwa 10 November yang sebelumnya diteriakkan oleh Bung Tomo melalui RRI. Tapi Palestina nggak gitu, dihalang-halangi kemerdekaannya oleh Inggris. Itu masalahnya. Kemudian dicurangi oleh Inggris, dan Inggris memberikan wilayah Palestina kepada Yahudi Eropa. Kan aneh. Sebagai balas jasa atas bantuan keuangan untuk Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sehingga Inggris bisa menang perang, ya, tentara sekutu. Setelah itu terjadilah pengusiran warga Palestina secara sistematis, dan Perang Dunia Kedua lebih banyak lagi Yahudi Eropa yang membanjiri Palestina. Kenapa? Karena di Eropa diusir, apalagi di Jerman, ya, dengan bahasa Holocaust itu, sehingga mereka mendatangi Palestina sebagai negara yang aman. Tapi ternyata saya Palestina, mereka kuat, mereka malah mengusir Palestina. Dan terakhir tahun 48 mereka ya memproklamasikan berdirinya negara Israel, padahal ini penjajah. Kok bisa? Karena mereka didukung oleh Inggris, oleh Amerika dan Eropa. Ya, sampai sekarang. Sehingga wilayahnya tinggal 15% di Palestina. Itu jalur Gaza dan tepi barat. Ini wilayahnya, lihat yang hijau itu. Ini awalnya 100% wilayah Palestina. Tapi di tahun 47, lihat, sudah diambil sebagian yang warna putih. Tinggal 44% wilayah Palestina. Ya, lalu di tahun 67 setelah perang dengan beberapa negara Arab, malah makin habis, tinggal 22%. Dan tahun 2020 makin habis lagi, tinggal 15%. Apalagi sekarang nggak tahu tinggal berapa. Ya, inilah penjajahan yang hampir berhasil. Ya. Padahal kita jelas mengatakan di pembukaan UUD 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk penjajahan Israel atas Palestina. Karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi bicara penjajahan tidak bicara agama. Manusia apapun agamanya nggak mau dijajah. Ya, karena ya penjajahan melanggar HAM dan melanggar keadilan, udah titik. Makanya aneh kalau ada orang Indonesia tapi malah bela penjajah Israel, seolah-olah mereka itu nggak pernah dijajah. Ya,
Ya, ini endingnya. Monggo ada pertanyaan silakan. Baik, sudah selesai diterangkan oleh Ustaz tambahan dari Palestina lebih banyak ini dari mengambil dari dalil Al-Quran ya Ustaz. Mudah-mudahan dengan tambahan tadi paling tidak kita punya dasar dari dalil yang kuat itu Al-Quran. Untuk lebih menggali lagi lebih mendalami istilah manfaat boleh yang ditanya dipersilakan Bapak atau Ibu ya itu Mas Heri tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau nanya Masjidil Aqsa itu dibangun oleh siapa? Kita dari sini. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semakin jelas tentang sejarahnya Palestina ini. Yang menjadi pertanyaan saya, sekarang kan lagi kalau ini sebetulnya perang yang dilakukan oleh Palestina ini apakah merupakan perang agama dalam arti memang di sana antara Islam sama Yahudi, atau memang karena Yahudi itu kalau saya baca itu karena dia di KTP itu bahwa Palestina itu adalah negara yang dijanjikan, dijanjikan artinya bahwa dia itu harus pulang kampungnya ke situ gitu. Nah ini padahal kalau lihat dari cerita ini dia benar-benar menjajah, artinya yang haknya orang Palestina karena untuk ini sama Amerika dan Israel itu seakan-akan mau mengambil alih posisi. Jadi pertanyaan saya apakah di situ ada unsur perang agama? Itu satu. Yang kedua bahwa sebetulnya orang Yahudi itu yang tadi saya bilang itu kitabnya itu negara yang dijanjikan itu seperti apa itu? Saya kurang belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz mungkin aja dulu berbagai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon secara terminologi berbicara dunia kan ada peta dari aspek agama Kristen di Indonesia aja, Kristen Protestan di Indonesia, di dunia bahkan Nasrani dan Yahudi. Mohon dijelaskan secara terminologinya, urut-urutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ngetik saja. Nggak bisa. Habis baterainya. Nggak tahu nih sayangnya. Salah ngetik. Dekat itu. Ya. Dekat itu di pertama. Yang pertama lupa. Ya maaf ya, lagi masalah teknis nih nggak bisa ngetik ini. Tadi gimana pertanyaan pertamanya, maaf? Oh ini Al-Aqsa ya. Untuk Al-Aqsa ini memang beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan dibangun oleh malaikat, tapi ini agak lemah karena di Al-Quran di surat Al-Imran dikatakan bangunan pertama adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ya, ada yang mengatakan dibangun oleh Nabi Adam, baru kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian baru dilanjutkan juga di zaman Umar bin Khattab setelah dibebaskan di masa Umar. Itu ya, itu bicara tentang Masjid Al-Aqsa dan juga diperluas di masa Umar dan masa-masa berikutnya. Tapi kalau yang malaikat tadi ya, kayaknya kurang pas karena Al-Quran mengatakan bangunan pertama di dunia adalah Ka'bah, bukan Masjid Al-Aqsa. Lalu yang kedua tadi
Apa pertanyaannya? Siapa tadi yang kedua ya? Oh ya, Pak Haji ya. Oh iya, masalah agama ya gitu ya. Iya, pertama harus kita pahami bahwa itu bahasa Yahudi yang mengatakan bahwa Palestina adalah negeri yang dijanjikan. Padahal di masa Nabi Musa, kan jelas kemarin ya, ketika diminta untuk masuk mereka malah melecehkan nabinya. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Ini bisa. Nih ya. Ya, mereka disuruh masuk sebenarnya ke negeri Palestina. Ternyata mereka nolak. Sekarang bilangnya negeri yang dijanjikan. Kan aneh. Nih. Wahai Musa, sampai kapanpun kami nggak akan masuk ke Palestina. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biar kami tetap di sini aja. Disuruh masuk Palestina dulu nggak mau, sekarang alasannya negeri yang dijanjikan. Memang paling pintar memutarkan fakta dia. Ya, akhirnya Nabi Musa nyerah udah, dan akhirnya mereka disesatkan, tersesat selama 40 tahun di padang pasir. Gitu ya. Seandainya itu negeri yang dijanjikan, iya, tapi kapan? Ya di masa Nabi Musa. Di masa Nabi Muhammad, Yahudi Nasrani harus beriman kepada Nabi Muhammad. Dan itu tertera di kitab suci mereka di Al-Baqarah 146. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Terus sampai sini ya. Bahwa Yahudi Nasrani mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Oh enggak ya, saya tulis ya. Udah normal ya, alhamdulillah. Oh enggak mau. Gitu ya, jadi ketika Muhammad jadi nabi, jadi rasul, dan mereka mau selamat, mereka harus menerima kerasulan Muhammad, menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Kenapa? Karena tadi Yahudi sudah rusak dengan mengatakan apa tadi? Itu lagi. Bahwa Uzair putra Allah kata Yahudi, kemudian Nasrani mengatakan Nabi Isa putra Allah. Itu sudah rusak tauhidnya, sudah rusak ya pemahaman tentang ketuhanannya, sehingga mereka sudah bukan lagi bangsa pilihan, mereka bukan lagi orang yang harus diagungkan. Justru yang diagungkan sekarang adalah umat Nabi Muhammad di surat Ali Imran. Kuntum khairu ummatin, kalian wahai Nabi Muhammad dan umatnya adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dimunculkan kepada manusia. Kenapa? Ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, karena mengajak kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, menolak kemaksiatan. Wa tu'minuna billah, mengesahkan Allah. Nah, ini enggak ada di Yahudi Nasrani. Sehingga ketika mereka dulu bangsa pilihan, oke dulu karena syaratnya masih ada. Sekarang 3 syarat ini hanya ada di umat Islam. Mengesahkan Allah, iya. Amar ma'ruf, iya. Nahi mungkar, iya. Tapi kita sendiri gak sombong. Kita tetap mengajak mereka untuk balik ke Islam. Itu ya. Jadi kalau merasa ini tanah yang dijanjikan, dulu mereka gak mau. Sampai akhirnya tersesat 40 tahun. Sekarang sok pura-pura inilah tanah yang dijanjikan. Kan aneh. Itu ya. Terus yang ketiga tadi bicara terminologi ya, pengertian tentang Yahudi. Yahudi itu satu, dia suku keturunan Nabi Yakub. Yahudi sama dengan Bani Israel. Tapi Yahudi ini sebagai suku ada tadi sejak anak-anaknya Nabi Yakub yang 12 orang itu.
sebagai suku. Tapi Yahudi sebagai agama muncul pada masa Nabi Musa alaihissalam. Yahudi adalah agama yang mengimani keesaan Allah, meyakini kenabian Musa, dan mengikuti ajaran Taurat. Itu Yahudi. Mengesahkan Allah, beriman kepada Nabi Musa, menjalankan ajaran-ajaran Taurat. Itu Yahudi. Ya, kemudian di zaman Nabi Isa muncul Nasrani. Siapa Nasrani? Nasrani sebagai agama adalah yang mengesahkan Allah, beriman kepada Nabi Isa, dan menjalankan ajaran-ajaran Injil. Ya. Kemudian di masa Nabi Muhammad muncullah Islam. Islam sama mengesahkan Allah, ya, beriman kepada Nabi Muhammad dan menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran. Terus gimana dengan Yahudi Nasrani? Mereka sudah rusak. Karena yang pertama udah ditolak. Kan syarat pertama jelas, bertauhid, mengesahkan Allah. Tapi Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, berarti dia sudah tidak mengesahkan Allah lagi. Nasrani mengatakan Nabi Isa putra Allah, berarti mereka sudah tidak tauhid lagi, tidak mengesahkan Allah. Sehingga mereka tidak dikatakan beriman sebelum 3 syarat tadi muncul. Apa? Mengesahkan Allah, meyakini kerasulan Muhammad, menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran. Karena yang 2 ini sudah lewat, sudah rusak. Sehingga nanti muncullah surat 385 Al-Maidah, Ali Imran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falai yuqbala minhu, tidak akan diterima selamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ditegaskan lagi di Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Terus mana nih Protestan dan Katolik ketika ada nanti perjanjian dengan Romawi di abad ke-4 kalau tidak salah. Ya, ketika Nasrani mau masuk ke Romawi nggak bisa, karena dulu Nasrani awalnya masih mengesahkan Allah. Tapi Romawi sebagai negara yang besar yang kuat, dia menyembah patung. Akhirnya muncullah rapat dengan para pendeta, kemudian dibuatlah kesepakatan. Saat itu Nasrani nggak satu Tuhannya, tapi jadi 3 agar diterima di Roma. Maka muncullah tadi Katolik Vatikan tadi. Gitu ya. Tapi yang menolak itu namanya Protestan, makanya dia protes. Protestan mengkafirkan Katolik, Katolik mengkafirkan Protestan, padahal dua-duanya kafir. Kenapa? Karena Protestan menolak Paus dan Vatikan dan Romawi. Dan sebaliknya justru Protestan itu dianggap kafir karena menolak ya Paus dan Vatikan di Romawi. Itu diantara perbedaannya. Padahal mereka semua adalah kafir juga. Itu ya, itu sedikit tentang perbedaannya. Kenapa jadi Trinitas? Karena ada unsur-unsur Romawi di sana. Kalau kita kan dalam Islam ya nerima syukur enggak ya udah. Ya kan surat-suratnya Nabi itu di tahun ke-6 Hijriah. Ya setelah ada perjanjian dengan Hudaybiyah, Rasul menulis surat ke raja-raja di luar Jazirah Arab. Ya, aslim taslam, terima Islam maka kamu selamat. Terima Islam maka kamu bisa menghapus dosa-dosa dari rakyatmu karena kamu sudah menerima Islam dan seterusnya. Jadi nggak ada kalau kamu mau nerima oke lah nanti kami nyembah berhala, nggak ada. Itu hanya terjadi di Nasrani karena mereka nggak bisa masuk ke Roma kecuali harus mengikuti kepercayaan Romawi yaitu menyembah patung. Itu ya. Sehingga saat itu muncullah istilah Trinitas. Wallahu a'lam. Oke, cukup. Saya ingin berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.